Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran ini apa ingin kehadiran kalian dulu. Ada yang masuk? Nah, atau semuanya masuk? Ada yang siapa yang sakit? Raja Bani. Raja Bani. Sama Muhammad Rafa. Sama Muhammad Rafa. Raja Bani kenapa? Sakit. Muhammad Rafa kenapa? Sakit. Wadid Alfa. Wadid Alfa. Oke. Baik, untuk pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana ada bisa menemukan ruas permukaan dari prisma dan juga bagaimana ada bisa menentukan volume dari suatu prisma, baik itu prisma dengan alas segitiga, segi 4, segi 5, dada genjang, yang 4, atau selanjutnya. Jadi di sini kita udah bahas kemarin terkait dengan teorema Pythagoras, benar nggak? Kemarin kalian udah hafalin terkait dengan triple Pythagoras, benar nggak? Ya benar. Oke, jadi kemarin juga kalian udah diminta untuk bikin tabel yang isinya terkait dengan rumus untuk mencari keliling dan juga mencari luas dari bangun datar, benar? Jadi kenapa kalau minta kalian untuk memperdalam terkait dengan teorema Pythagoras, luas bangun datar dan juga keliling dari bangun datar? Karena sebagai bekal untuk bisa kalian masuki untuk bisa paham materi luas permukaan dan juga volume prisma itu, kalian harus punya bekal itu. Kalau misalkan kalian ada kiri, lihat atas. Kiri atas bangunan sebelah sana ada apa tuh? Atap ya, atap. Nah, atap itu bentuknya seperti apa? Banyak. Oke, betul. Nah, kemarin kita udah bahas terkait dengan definisi unsur-unsur dari prisma sama definisi prisma, benar nggak? Nah, udah dipakai KPD juga kan? Ya, udah ingat? Oke. Nah, definisi dari prisma itu, kita menamai suatu prisma itu tergantung dari bentuk alas dan juga atap. Ya. Jadi kan kalian harus setidaknya punya ilmu nih. Kira-kira saya butuh bahan bangunan berapa banyak gitu, benar nggak? Nah, kalau misalnya kalian asal beli beda segini, nanti kurang ternyata perhitungan kalian dengan banyaknya bahan yang kalian siapin itu nggak tepat. Jadi itu bakalan bikin proyek kalian nggak selesai atau mungkin gagal. Jadi pentingnya kita belajar terkait dengan bagaimana sih luas permukaan dari suatu prisma atau bangunan datar lainnya nantinya. Itu karena itu akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih kalian membuat akuarium. Kalian membuat akuarium bentuknya gini, panjangnya sekian. Jadi kalian harus tahu bahan yang dibutuhkan itu kira-kira sekian, kacanya sekian. Jadi kalian nggak perlu membudget uang banyak yang banyak sisanya gitu loh. Paham ya sampai sini? Oke. Mari mengamati. Ini gambar apa? Hah? Segitiga. Kenapa prisma segitiga? Betul. Kalau misalkan kita buat jaring-jaringnya, apakah kalian setuju akan jadi seperti ini? Betul. Nah sekarang nih kita akan sama-sama cari bagaimana sih rumus untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga ini. Kita fokus ke prisma segitiga ini dulu. Nah caranya untuk mencari luas permukaan dari prisma segitiga itu sebenarnya kita akan menjumlahkan luas dari semua, yaitu kita jumlahkan semua luasnya dari bangun datar yang terbentuk. Jaring-jaring itu kan rangkaian yang akan terbentuk jika suatu bangun tulang itu dipotong beberapa bentuknya. Paham ya? Nah, jadi cari luas permukaan dari prisma itu sama artinya kita
mendatar yang terbentuk dengan kita melihat jaring-jaringnya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kalian bisa lihat ada berapa bentuk yang segitiga? Berarti kita punya dua segitiganya. Terus ada berapa banyak yang segitiga? Segitiga. Tiga. Berarti kita akan menjumlahkan dengan 3 persegi. Secara umum akan kita buat seperti luas permukaannya itu adalah 2 kali luas alas. Kenapa dibilangnya luas alas? Karena minggu lalu kalau udah bilang kalau misalkan alas dan atapnya itu kongruen, benar nggak? Kongruen itu artinya apa? Apanya sama? Betul, ukuran dan juga bentuknya sama, persis. Nanti kalau misalkan bentuk alasnya itu jajar genjang, kalian pakai luasnya sama keliling dari jajar genjang. Paham? Oke, next. Oke, ada prisma lagi nih. Kalau misalkan prisma ini diem, terus diposisikan seperti ini, apakah bentuknya tetap sebagai prisma segitiga? Betul. Sekarang kita cari rumusnya. Volume itu adalah mencari seberapa besar sih prisma segitiga ini. Kalian kan kalau misalkan ditanya berapa sih besar kira-kira atap yang di sana itu. Nah, kenapa kita cari volume? Kalau misalkan kita ditanya sama orang, misalkan diketahui tinggi dari atapnya sekian, alasnya itu sekian, jadi kalian tinggal cari sisi miringnya kan? Nah, kalian enak nih tinggal cari volumenya berapa. Itu. Jadi untuk volumenya, volume itu balik lagi dari tadi, kita akan tahu besar dari satu balon doang. Kita tahu artinya. Semuanya kan saya bagiin, saya sesuaiin aja. Sekarang saya minta berhitung dari kiri. Nah, sampai 10 ya. Untuk ketuanya, kelompok 1 dalam, kelompok 2 15, kelompok 3 kelompok 5 6 7 8 9 10. Oke? Dan semua ya? Kelompok 1 mana? 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 di tengah ya. 9 10. Oke, udah ya. Kelompoknya udah dibagi. Sekemampuan kalian dengan apa yang udah kalian pelajari dari minggu lalu juga sudah dibahas terkait dengan inti apa sih? Biar kalian bisa jawab LKPD itu kalian udah belajar dari minggu lalu. Terus kalian ikuti perintahnya, diskusikan dengan kelompok kalian, dan juga kalau ada kesulitan angkat tangan, tanya. Oke? Silakan dikerjakan. Feel bad. Nanya, kalau misalnya nih kalian bikin gambarnya dalam bangun ruang, ada berapa bangun? Ada berapa bangun ruang? Betul, ada 2. Ada prisma apa aja? Sama prisma. Betul.
Mari tentukan luas dan volume dan badan tendanya. Diketahui tinggi prisma Jelaskan. Kami dari kelompok 5 akan luas kain sama dengan luas permukaan tenda, luas permukaan pada tenda, luas kain sama dengan 24. Kesimpulan di sini, berarti kesimpulannya udah muncul ya. Artinya tapi topik tentang prisma kita udah selesai. Selamat buat kesimpulan yang pertama, prisma itu apa? Berposisi, rusuk dan juga tidak urut yang jumlahnya itu sesuai dengan bentuk alasnya. Saya pernah kasih kalian kan bagaimana cara nyari rumus, bagaimana cara nyari rusuk, titik urut dan juga sisi yang pakai kali atau yang ya. And next, dari prisma itu membantu kalian memahami bentuk keseluruhan. Setelah kesimpulan ini, untuk refleksinya nanti kita sekalian sama materi 5. Jadi minggu depan saya minta tolong untuk kelas ketua kelas giliran ya bicaranya. Saya minta tolong untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian belajar dulu sedikit apa itu definisi dari limas. Paham? Oke, apa definisi dari limas? Kalian baca sedikit aja lah biar besok pertemuan selanjutnya akan sekalian sama dari limas ya. Itu saja dari kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.